macam ukuran dari selang NGT. Ini ukuran 5, satuannya French, 5 French, 14, dan ada yang 16, ini 14 semua, ada yang 16. Semakin besar ukuran, maka selang semakin besar. Beda dengan aboket ya. Aboket semakin besar ukuran, aboket semakin kecil. Ini sesuai. Nah, ini untuk pada bayi dan neonatus yang kecil. Kalau yang kayak gini jangan dimasukkan pada pasien dewasa. Terus setelah terpasang alat, nanti ini makannya lewat selang. Hanya makanan-makanan cair. Nasi padang nggak bisa. Kuahnya juga nggak bisa. Bisa masukin kuah nasi padang. Semua akan diberikan oleh ahli gizi, teman sejawat kita. Kom kecil, nanti kom kecil ini fungsinya untuk mengecek apakah NGT sudah masuk ke dalam lambung atau salah masuk, malah masuknya ke dalam paru. Nanti kelihatan. Menggunakan kom kecil yang dikasih air. Kemudian kita siapkan hipafik yang sudah dipotong kurang lebih 5-7 cm. Dipotongnya dibagi jadi 2 seperti kupu-kupu. Ya, butterfly terserah mau kupu-kupu. Kemudian siapkan ini yang buat masukin makanan yang spet 60 atau juga spet 20. Spet 20 untuk bayi, spet 60 untuk dewasa. Ya, masuk nanti. Masrot. Biasanya makanan cair, tidak mesti susu. Kadang ada bubur yang benar-benar halus sudah cair. Ya, itu kalian gak usah belajar bikinnya, itu bukan urusan kita. Biar ahli gizi aja. Bengkok, perlaknya yang besar, nanti perlaknya di dada. Handuk. Kemudian handscoon bersih, jelly. Fungsinya jelly untuk apa? Untuk melumasi selang NGT. Spidol, ada spidol untuk menandai selang. Menandai selang itu pakai spidol. Prinsipnya sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang pakai prinsip bersih sampai akhir, ada yang menggunakan prinsip bersih dan steril. Oke. Bersih dan steril. Tapi kalau pengen irit, pakai prinsip bersih. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Oke, kita lanjut. Kemudian stetoskop. Apa fungsinya? Untuk mengetahui apakah si selang NGT kita dengar auskultasi sudah sampai lambung atau belum. Kalau sudah sampai lambung nanti akan terdengar bunyi karena kita akan berikan kompresi udara dari luar. Sudah? Baik, kita langsung sudah siapkan alat semua sudah lengkap. Ke pasien, lihat catatan medis dulu. Misalnya ditemukan ada pasien di Bangsal Uniba lantai 3 ruang Melati, pasien atas nama Tuan J dengan kasus terjadinya stroke hemorrhagic pada otak kanan menyebabkan dia tidak bisa menelan. Lidah jatuh ke belakang. Orang stroke itu lidahnya jatuh ke belakang. Makanya dia pelok. Diajak ngomong susah. Ya, lidahnya jatuh ke belakang. Maka yang harus dilakukan adalah pemberian nutrisi lewat NGT. Yang kita pakai berarti NGT ukuran dewasa, yaitu ukuran 14. Kita bawa, setelah lihat catatan, kita ke pasien. Masuk, tutup sampiran. Assalamualaikum Bapak.
Perkenalkan, nama saya Perawat Nova Maulana. Saya di sini bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang. Bapak bisa sebutkan namanya siapa? Namanya Johan, Tuan J. Gitu ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan semi fowler. Bantal aja, bantal dua. Sikat pasien semi fowler. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah seperti biasa, pasang hands. Waduh, bekas ini. Ada yang baru sih. Kemudian kita cek hidungnya dicek menggunakan pen light bisa. Kalau ini penerangan bagus ya nggak perlu pakai pen light, kelihatan. Cek apakah ada kepatenan atau tidak. Apa maksud kepatenan? Sumbatan atau enggak di hidung, kanan dan kiri. Bisa pakai ngecek langsung pakai senter atau dilihat, atau yang kedua si bapaknya suruh bernapas dengan cara ditutup satu persatu. Kita lihat sebelah mana indikasi sumbatan itu. Syukur-syukur dua-duanya nggak ada sumbatan. Nah, tanya bapak, coba bapak bernapas, tutup hidung sebelah kanan. Kalau dia posisi koma, jangan disuruh, tutup aja. Nanti akan kelihatan ini nafasnya keluar masuknya kelasa. Nah, kalau dia sadar, hanya stroke, masih sadar, masih bisa ngomong walaupun pelok, kita yang tekan. Yang ini bisa nafas nggak? Keluar nggak? Keluar masuk nggak? Bisa. Yang ini bisa. Setelah itu kita pastikan pasang sebelah mana. Kalau yang paling longgar itu adalah sebelah kanan, pasang sebelah kanan. Tergantung kita melihatnya. Ada upilnya nggak? Tapi tidak perlu dibersihkan dulu. Sudah, setelah kita sudah, maka kita sudah pasang yang namanya stetoskop. Cek dulu stetoskopnya. Napasnya gimana? Bagus atau tidak? Pasang saja, digantungkan, kemudian kita pasang perlak. Jadi semi fowler cek, kemudian pasang perlak. Kok dengan ini perlaknya nempel ini. Ini bukan perlak biasa. Salah ngambil perlak ini. Perlak yang itu. Perlak yang apa sih? Kurang lagi. Nah, perlak di sini taruh. Kemudian pasang hand. Ini ya. Nah. Kalau posisi ini pasien mau dibilas lambung, keracunan, maka kita pakai apron. Tapi kalau cuma masang doang, tidak ada indikasi harus dibilas lambung, jadi tidak perlu pakai apron. Setelah itu beres semua, ganti handscoon menggunakan handscoon steril. Sayang amat ya ini. Udah, anggap aja saya pakai handscoon steril ya. Ini dibuka dulu ke sini. Pakai yang ukuran 14. Handscoon steril itu sebenarnya dipakai hanya sebentar aja. Pas masukin doang. Mengukur dan memasukin. Kalau udah masuk, nah udah kita on kan. Ya. Kemudian kita cek, kita ambil. Setelah ditaruh, kita ambil ini prinsipnya steril. Kalau pakai yang steril ya, pakai yang bersih juga tidak masalah sebenarnya ini. Kita ukur dulu panjang dari selang. Panjang selang antara hidung, cavum nasalis, cuping hidung, sampai
prosesus sipoideus. Apa? Di mana prosesus sipoideus? Di sternum, ini tulang terakhir. Pegang tulang terakhir kalian. Tulang terakhir nanti setelah itu nggak ada kosong tuh, lambung. Ada ya? Namanya PX. Coba pegang semua. Rasa nggak? Menentukan. Rasa ya. Nah, kalau pokoknya ini ulu hati. Ya, ulu hati ya. Ukur ya, baik-baik. Ukur dari hidung ke telinga bagian atas. Ukur tuh. Kelihatan nggak? Telinga bagian atas. Ukur. Setelah dari hidung, dari sini, ukur lagi ke bawah sampai prosesus sipoides. Gini cara ukurnya. Contohnya ada di sini, ada di ukuran 65. Nah, masuk 65. Berarti 65 segitu. Ada ininya tuh. Nah, kalau sudah ngepas di 65, itu nggak perlu spidol. Tapi kalau misalnya nggak pas, kok di bawah 65? Karena tiap manusia kan beda-beda tuh panjangnya. Baru pakai spidol marker. Sebenarnya spidolnya bukan spidol ini, ada spidol steril. Ada spidol steril. Saya tadi mau bawa dari rumah, lupa. Kita belum anggarkan soalnya di sini. Saya biasanya pakai kalau mau nyunat tuh si penisnya tuh di spidolin dulu, di garis dulu, digambar dulu untuk yang mau dipotong. Ya. Oh, sini 65, udah pas di 65, jadi saya tidak perlu kasih spidol. Tapi kalau misalnya di bawah 65 baru dikasih spidol. Contohnya sekarang kalau di bawah 65 saya kasih spidol. Kita butuh bantuan asisten karena posisi steril. Ambil. Kecuali itu spidolnya spidol steril. Tolong ditandain di sini. Yes. Nah, misalnya di sini. Ya. Setelah itu kita ambil gel. Tolong ambilkan gel di tangan saya. Kalau steril pakai asisten. Nanti prinsipnya kalau nggak steril tidak perlu pakai asisten. Ini dilumasi supaya jalannya lancar. Ini adalah gel steril. Gel steril. Udah? Baik. Setelah itu kita lakukan pemasangan. Pasien posisi semi fowler. Posisi kepalanya tegak lurus dulu. Belum difleksikan. Kapan difleksikan? Kalau ini sudah posisi masuk dan mau belok dalam. Karena posisinya berbelok. Baik. Kita lihat, kita akan pasang sebelah kanan. Bapak, saya masukkan ya Pak. Nah, kita masukkan pelan-pelan, tuh seperti itu. Nah, nanti kelihatan tuh di rongga mulut. Masuk. Nah, udah agak masuk setengah, Pak, tundukkan kepala, fleksi. Pak, dan ini kepala. Oh ini Pak. Tunduk. Terus sampai mana? Sampai garis tadi. Nah, yang sudah di spidol. Nah, terus sambil nunduk ini. Nunduk. Sambil bilang, "Pak, menelan, Pak." Nah, kalau misalnya kok ada ganjalan, nah, agak tarik lagi. Kalau misalnya masih bisa dimasukkan, masukkan. Bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan pinset. Pinset itu untuk membantu. Nah, ini ya. Terus Pak, sambil dilihat, udah masuk dulu ke dalam. Oh ya, sudah. 60. Nah, sudah. Oke Pak, sekarang menelan. Oh, si pantungnya udah masuk sedikit doang, bukan masuk. Kalau manusia bisa ini masuk ya. Oke, setelah itu nah, kita selesaikan. Maka ini apa yang harus kita lakukan? Dites. Udah masuk ke dalam lambung atau belum? Jangan-jangan salah.
Takutnya masuknya ke paru. Nah, kita ambil kom kecil yang terisi air. Kita tes. Kalau di sini ada gelembung udara, berarti masuk ke paru. Kan keluar masuk udara di paru. Kalau nggak ada gelembung udara, kayaknya udah masuk. Kayaknya belum pasti. Masih ragu. Nah, kalau masih ragu, pasang stetoskop. Nah, terus tempatkan di lambung sebelah kiri atas, di sini, bukan yang bawah, bukan yang tengah, bukan yang kanan, tapi atas, kuadran kiri atas paling sini. Oh ya, tempatkan, ambil sepet 60, isi udara 20, masukkan 20. Kemudian ini tekan sambil dengarkan. Langsung sekaligus. Gus, kalau kedengeran terdengar suara wus, masuk. Yakin belum berarti udah masuk? Belum. Masih belum. Yang ketiga, pengecekan yang ketiga supaya pasti, setelah kita masuk ada wus, masih belum yakin. Yang ketiga, kita sebagai perawat itu harus safety benar, pasien safety. Jangan sampai ini masuk ke yang lain. Kita tarik cairan lambung. Kalau keluar cairan lambung, yang ketiga sudah pasti itu masuk lambung. Karena kalau ditarik ini gak ada cairannya, ini kemana ini selang? Gak mungkin ke ginjal, jauh amat. Mungkin belum masuk lambung, baru sampai selang lambung, esofagus bagian atas. Tapi kalau udah disedot, udah pasti. Nah, cabut, taruh. Cairan lambungnya nanti akan dicek untuk cek lab. Kemudian ada beberapa pendapat. Kalau di rumah sakit daerah, ya rumah sakit yang irit, rumah sakit irit, ini nggak ditutup oleh spet, tapi simple, diginiin. Ini rumah sakit irit kere. Kalau rumah sakit kelas-kelas internasional, bagus, pelayanan terbaik, tidak ada yang namanya uangnya banyak, bayarannya juga mahal. Ini nggak gini dong, harus space. Nah, ini jangan kaget. Kalian nanti akan magang di mana? Karena saya milih magang ada 2 rumah sakit. Satu rumah sakit yang kaya, satu yang irit. Jadi jangan kaget. Oh iya, kata Pak Nova yang irit. Jangan sampai kalian bawa-bawa ini nanti ketika magang di rumah sakit irit, semprot kalian sama perawat senior. Apa-apaan kamu itu anggaran? Nah, tapi jangan sampai kamu nanti ketika kalian di rumah sakit swasta yang kaya diginiin. Apa-apaan itu? Pelayanan terbaik kita ini. Malu sama masyarakat, sama konsumen. Paham ya? Saya sengaja memilihkan kalian 2 rumah sakit yang berbeda antara langit dan bumi, supaya kalian nanti ketika lulus kerja nggak kaget. Karena saya itu pernah kerja di 2 tempat di rumah sakit yang kelas internasional. Kita anggap kita kaya aja Uniba ya. Tapi nanti kalian kalau misalnya di rumah sakit tempat praktik kalian itu irit, yang pasiennya membludak, BPJS kelas 5-nya banyak, ngelebihin kelas 3 itu kelas 5 udah. Begitu. Nah, itu jangan kayak gini. Tutup. Setelah itu, maka kita fix.